Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Ngobrol Santuy. Dan malam ini kita akan ngobrolin seputar dunia remaja. Dan bagaimana sih sebenarnya dunia remaja itu ya, selalu menarik untuk diperbincangkan. Karena banyak hal yang bisa kita perbincangkan di kalangan remaja. Itu banyak hal, apakah tentang gaya hidupnya, tentang pergaulannya, tentang potensinya. Nah, kita akan ngobrol bareng dengan salah satu orang yang sangat dekat dengan kehidupan remaja, yaitu Ustazah Utira. Nanti saya mencoba mengundang beliau dulu ya. Buat teman-teman semua yang ada di luar sana, silakan bergabung dan boleh kalian bertanya-tanya atau kasih pendapat, kasih masukan. Oke? Saya undang Ustazah Utirah dulu. Oke? Beliau ini selain seorang pendidik, beliau adalah oke. Sudah berhasil. Halo, assalamualaikum, kakak. Saya panggil kakak aja biar kelihatan mudanya ya. Kak, gimana kabarnya Emang kak? masih muda kok. Oh, iya deh. Alhamdulillah. Memang masih muda. Siapa bilang yang sudah muda? Masih muda. Kak, bisa nggak HP-nya di, dibuat portrait? Hah? Aku nggak ada Mm-mm. suaranya, betul kah? Suara aku tidak terdengar kah? Halo? Kalau di UT terdengar sih. Halo. Oh, berarti Uma Zahida suara aku nggak terdengar. Allah, saya panik tadi. Terdengar ya, Ute ya? Kak, bisa nggak HP-nya di portrait? Jangan di landscape, soalnya di sini jadinya nanti pemirsa di luar sana bingung melihat wajah cantiknya kakak. Gimana kak? Nggak apa-apa. Justru suka yang suka bingung-bingung ini tuh loh. Gimana ya, Oh, Teh? Soalnya baiklah. Anda tripodnya, let's tripodnya nggak portrait, portrait, bukan diputar deh ya, landscape, coba. portrait. Oke, Potret. Oh gitu. di portrait, Nah ini udah belum? diberdirikan. Oke. Oke, ini dia Kak Utira ya yang sangat dekat dengan dunia remaja. Jadi, wow, ada Jidan yang sudah bergabung, selamat bergabung. Ada Uma Jahida, selamat bergabung juga. Buat Aduh, teman-teman di luar ini sana susah yang nih. pengen ngobrol sama Kakak Utira dan pengen ngobrol banyak, pengen nanya-nanya juga, atau pengen sharing-sharing, boleh dong bergabung, atau boleh juga komentar di kolom komentarnya, boleh berbagi pengalaman, ya, terkait dengan Take kehidupan repot para tadi. remaja hari ini. Oke, Kak, kita akan ngobrolin Ntar, tentang ntar, dunia ntar, ntar. remaja. Karena kan deket banget. Oh, kayaknya ini lagi di kamar nih. Terlihat ada yang menggantung-gantung.
Maaf ya, soalnya emang di rumah lagi sepi, cuman ada aku nih Teh. Oke, Cuman ada baiklah. aku. Kak, kita langsung aja ngobrol, boleh kan? Boleh, boleh. Tapi ya, Boleh. Kak, yang ngobrol santuy kan? ya ngobrol santuy. Kita kan acaranya ngobrol santuy nih. Nah, Hmm. kalau kita ngomongin remaja itu kan banyak hal yang bisa kita bicarakan, kita perbincangkan, mulai dari potensi remaja, persoalan remaja gitu ya. Nah, kalau kakak melihat sih, kan kakak deket banget nih dengan dunia remaja. Iya, deket lah, deket banget dong. Karena kan kakak juga selain sebagai seorang pendidik kan deket banget sama anak-anak murid, Oh pelajar gitu iya. ya, yang mereka juga remaja. Sebenarnya Mm-mm. kalau kakak melihat, kayak gimana sih remaja sekarang itu kayak gimana? Menurut pandangan kakak kayak gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Teh Lilis ya. Saya panggil Teh Lilis, Ustazah Lilis, Kak Lilis. Ya, pokoknya Aduh, Teh Lilis aja ya, yang biasa. Karena kita saya masih berbicara remaja muda. ya, jadi Oh, ya, kita kan iya, masih muda, Teh. Ya, insya Allah. iya, Jadi oke, ya berbicara, oke Kak Ute. Mm. kayaknya suaranya delay ya. Ya, jadi kalau kita Oh, di berbicara tentang remaja, ini pasti menarik ya. Karena memang dunia Iya, remaja itu betul. sangat dinamis ya. Sangat dinamis, Iya, sangat penuh dengan cerita. Karena memang di dunia remaja itu banyak oh, gejolak ya. Gejolak itu muncul oh, ketika ketika usia kita remaja gitu kan. Kayak ya kita, oh, saya juga termasuk masih bergejolak gitu ya, karena masih remaja. Nah, tapi begini, banyak fakta, iya, banyak fakta dan penyebab gitu ya, yang mm-mm. menjadikan remaja saat ini justru kekurangan moral ya kalau bisa kita bicarakan gitu. Karena memang ada fakta dan penyebabnya remaja kita saat ini itu justru krisis Mm-mm. moral. Krisis moral bisa lihat fakta-faktanya ya. Jadi dunia remaja itu Mm-mm. justru apa sih, ada pergaulan bebas gitu ya. Nah, itu tuh terjadi di remaja kita saat ini. Pergaulan bebas, tawuran begitu ya, narkoba, kemudian eh, mabuk-mabukan begitu ya. Terus apalagi porno aksi mungkin ya. Bukan mungkin sih, memang ada beritanya, ada Iya, faktanya gitu ya, ada datanya. Pornografi, iya. porno aksi, yang lainnya gitu, Mm-mm. yang kalau kita lihat gitu ya berita dan faktanya itu membuat Kakak suaranya hilang, Kak. Suara halo, kakak cek hilang. cek cek cok, Iya, cek cok. kecil. Oke, nggak apa-apa. Suara Oh ya, kakak ini udah kecil gede nih banget. ya. Nah, sekarang sudah Oh ya. terdengar bagus. Oke. Mm. Soalnya di HP aku ada yang nelpon ini. Oh, pantesan. Iya, Ntar iya, saya iya, tolak iya. dulu. Wih, songong banget Oke. nolak. Ya, maaf. Iya, biasanya kalau ada yang nelfon suaranya jadi kecil. Tadi terkait dengan krisis moral, ya. Berarti emang Mm-mm. meski kita tidak mengeneralisir ya bahwa remaja seperti itu semua enggak kan. Banyak juga sih Enggak gitu. remaja-remaja yang berada di relnya, rel yang lurus gitu ya, bukan yang berlika-liku seperti yang tadi Kakak jelaskan, ada yang terjebak dengan pergaulan bebas, ada yang narkoba, tawuran juga gitu. Ditambah lagi yang tadi Kakak bilang krisis moral itu mungkin ya nggak ada akhlak gitu ya, atau kemudian dia ya keluar jalur, kalau kita seorang muslim dia di luar rel Islam begitu. Kalau melihat fenomena sekarang juga banyak remaja yang tergila-gila nih dengan budaya-budaya yang datangnya dari luar. Kalau di masa saya sudah muda, tapi saya masih muda kok, beneran, sumpah. Di masa Iya, saya itu tenang kan aja, tenang aja. oh, di masa saya itu kan kalau idola-idola itu larinya ke barat ya, Hollywood kayak gitu. Nah, kalau sekarang sudah ada pergeseran. Kalau saya melihat memang dimulai ketika saya sudah mulai dewasa ya, kuliah gitu kan, sudah mulai terjadi pergeseran. Idola itu menuju ke timur. Kalau yang tadinya ke barat, ke Hollywood gitu ya, ke Inggris dan apa Amerika dan Inggris, sekarang mulai ke timur. Salah satunya adalah Korea. Nah, banyak yang kemudian kembali itu gandrung terhadap K-pop. Nah, menurut kakak gimana sih pandangannya terkait dengan remaja yang tergila-gila dengan K-pop, budaya-budaya K-pop kayak gitu? Iya, betul. Betul sekali. K-pop ini sungguh sangat merajai saat ini ya. Ini menjadi virus ya untuk para remaja saat ini.
kalau Mm. kalau ini kan Teh Lilis kan, ini Kak Lilis, Ustazah Lilis kan sebagai guru bahasa Indonesia ya, tentu tahu dong kalimat retorika. Nah, seperti Jangan gini, kalau buka-buka kita kan. buat kalimat retorikanya, Iya. kalau kita buat kalimat retorikanya tuh, remaja mana sih yang sekarang itu tidak tahu K-pop gitu? Hello gitu kan ya. Nggak ada gitu. Jadi Mm. eh, kemungkinan semua remaja itu sudah terjangkit dengan demam K-pop gitu ya. Karena Korean Wave ini ya, ini betul nggak sih Korean Wave ya? Apa sih? Ya itulah ya. Pokoknya apa sih apa Iya, virus iya. Korea itu ya, termasuk Iya. K-pop, kemudian drama, Iya. filmnya, terus Heeh. fashionnya, sampai Heeh. trennya pun. Nah, itu sangat digandrungi oleh remaja kita saat ini gitu. Bukan berarti yang Iya. tadi Teteh sampaikan, tidak sekarang tuh Heeh. bukan lagi kiblat mereka itu barat, tapi ke timur. Heeh. Justru timurnya bukan Heeh. timur yang Al-Azhar gitu ya, tapi timurnya itu Heeh. ternyata Korea Selatan itu. Nah, Heeh. bukan berarti itu lebih baik daripada barat. Justru kalau kita lihat Heeh. ya, drama Heeh. drama Korea itu sudah meracuni remaja kita saat ini, Membawa sehingga budaya. Heeh. remaja kita tuh banyak dramanya gitu sekarang itu. Oh, banyak banget. Banyak Karena dramanya kebawa ya. hidup. Iya, hidupnya Heeh. itu banyak drama karena menjiwai ketika mereka itu demam Heeh. K-pop dan memang drama-drama Korea itu. Nah, itu terbawa di kehidupan mereka sekarang ini gitu. Dan Heeh. itu tidak baik gitu ya. Karena memang gimana passion mereka seperti itu, aurat diumbar kemana-mana. Kemudian Heeh. mereka Iya, juga iya, iya. apa sih akidah mereka juga kan itu bukan kehidupan mereka itu bisa merusak akidah anak muda saat ini. Nah, Heeh. itu sangat berbahaya Iya. sekali gitu. Jadi ya begitu faktanya, ketika ketika remaja kita Jadi saat ini sebenarnya tuh bukan mengenal persoalan, K-pop atau bahkan tapi heeh. gimana gimana. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya KUT ini pengen menggarisbawahi sebenarnya bukan persoalan antara Barat dan Timur, karena nyatanya Barat dan Timur yang dimaksud senyatanya memang keduanya adalah bukan budaya Islam gitu ya. Kalau kita mau bicara budaya Timur itu ke Arab gitu ya atau kepada negeri-negeri kaum muslimin itu tentu kita bicara Islam, tapi nyatanya budaya Timur yang dimaksud adalah budaya-budaya yang eh, keluar dari Islam itu sendiri. Jadi sama aja bahayanya gitu kan. Kalau tadi Kak Uta bilang ini ada budaya pendangkalan akidah berbahaya. Kalau saya sebenarnya tadinya anti terhadap Korea ya, tapi karena harus dekat dengan remaja, sekali-kali saya juga melihat nyatanya memang banyak drama Korea itu yang apa ya bahaya gitu, bahayanya dari sisi akidah, pendangkalan akidah. Mereka masih percaya reinkarnasi gitu ya, ada ya banyak begitu kan. Nyatanya kalau kita bicara seperti itu tentang drama Korea atau ya karena memang budaya mereka budaya orang kafir gitu ya, maka ya itu sangat berbahaya bagi remaja-remaja yang dari sisi akidah belum mantap ya kayak. Jadi sebenarnya kakak ingin menjelaskan Betul, bahwa ini bukan persoalan barat dan timur, tapi ini persoalannya betul. adalah budaya kufurnya. Membahayakan Begitu akidah. ya kak ya? Kira-kira begitu Betul, ya? betul, betul. Ya, itu bisa Mm-mm. merusak akidah anak-anak bangsa kita gitu ya. Betul, Oh seperti itu begitu. maksudnya. Kakak jadi wajahnya berbayang ini. Jadi kita harus pakai filter ya biar kayak kekini-kinian gitu loh. Kan kita sekarang nih kan remaja gitu. Aku nggak tahu caranya Saya pakai cari yang filter pakai kak. kacamata nih nggak ada. Aduh ya Allah. Baik kak. Nggak apa, Eh, eh. biar kena, biar kena. Oke sip. Kak, kalau tadi kan kita bicara K-pop, bicara dunia remaja yang hari ini banyak yang mereka juga terjebak dengan arus apa ya modernisasi atau budaya global gitu yang hari ini memang dikuasai oleh kapitalis gitu ya atau sekuler gitu. Dimana kalau kita melihat media-media juga mempropagandakan budaya-budaya yang jauh dari Islam gitu. Sebenarnya kalau melihat hal itu eh, ada beberapa sebagian yang memang keluar dari rel Islam tadi, ada yang terjebak dengan pergaulan bebas dan yang lainnya. Tapi di antara mereka juga ada gitu, remaja-remaja yang saya sangat apresiasi terhadap mereka. Mereka juga punya semangat untuk mengikuti kajian Islam. Nah, kalau melihat ada fenomena remaja yang mereka juga tertarik dengan kajian Islam, menurut kakak ini apakah sebuah
sebuah angin segar gitu ya untuk kebangkitan Islam atau gimana Kak? Menurut Kakak gimana? Nah, tentu ya. Eh, Hmm. dari tadi kan kita memberikan fakta bahwa remaja kita ini sudah sangat jauh ya daripada rel Islam gitu. Sudah banyak Heeh. terjerumus oleh budaya-budaya Barat, budaya K-pop, Heeh. kemudian juga mereka moralnya kurang. Nah, ada gitu ya remaja juga yang justru membawa angin segar betul yang dikatakan tadi Teteh ya. Mereka juga antusias terhadap kajian-kajian Islam, tentu kajian Islam yang benar-benar sumbernya itu dari Islam dan itu ada gitu ya. Dan kita kita juga tahu ada banyak remaja yang seperti itu. Nah, ini luar biasa. Ini patut kita dukung, kita ayomi, kemudian kita juga harus apa ya, membuat circle lebih luas lagi terhadap remaja-remaja yang semangat mengkaji Islamnya itu tinggi. Nah, ini apa ya? Justru ini apa fakta yang bagus, fakta yang harus kita dukung ya. Sesuatu yang harus kita dukung, sesuatu yang harus kita eh, terus terus pupuk sampai benar-benar remaja kita itu menjadikan jadi ikut-ikutan pakai filter ya. Remaja kita itu akhirnya dengan mengikuti kajian itu menjadi apa ya, ya akidahnya menjadi lurus gitu ya, kembali kepada rel Islam gitu ya. Kembali kepada rel Islam yang mana itu yang diharapkan umat justru saat ini. Jadi kita sangat berharap dan kita berharap sekali gitu dengan remaja-remaja yang semangat kajian, semangat menggali Islam, kemudian banyak belajar pada nenek moyangnya terdahulu, yaitu siapa nenek moyang, yaitu para petinggi Islam dulu gitu ya, para panglima, kemudian para apalagi para fuqaha, para ulama. Nah, itu justru remaja yang seperti itu yang kita harapkan gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu. Itu ada gitu, alhamdulillah gitu. Jadi kita tidak terlalu sedih gitu ya melihat keadaan remaja yang moralnya kurang tadi. Ternyata di sisi lain juga ada remaja yang membuat kita adem gitu ya, dan membuat kita lebih tenang gitu kan. Dan kita harus dukung itu. Itu luar biasa, memang ada ya. Masya Allah. Filternya guys, mana lagi yang lebih bagus? Saya ikut-ikutan Kak Ute nih, nggak apa-apa dong ya. Jadi Iya, nggak itu apa-apa Kak. sebuah angin segar ya, fenomena yang sangat bagus sekali. Ada remaja-remaja yang memang mereka itu apa ya, semangat untuk berislam kafah itu begitu tingginya gitu ya. Tapi di balik semua itu, kalau tadi kita kembali dengan ada beberapa remaja yang memang terjebak dengan pergaulan sekuler tadi gitu. Sebenarnya kenapa sih mereka seperti itu? Artinya SLM QNTMMMTTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kenapa sih ada remaja yang sampai terjebak dengan pergaulan bebas, narkoba? Itu kenapa sebenarnya? Menurut Ustazah biasanya anak-anak yang Eh, atau remaja yang seperti itu kenapa sih? ya, tentu banyak faktor ya. Banyak faktor kenapa sih kita melihat remaja itu begitu gitu, pergaulan bebas, narkoba, tawuran dan lain-lainnya gitu ya, pokoknya moralitasnya itu anjlok gitu ya. Sebenarnya bukan Ya. dari remajanya itu sendiri ya, karena memang fitrah manusia itu sebenarnya kan pada kebaikan ya, bukan pada keburukan gitu. Eh, nah, remaja kita saat ini itu kenapa bisa terjerumus seperti itu gitu ya, karena memang secara kondisi juga mereka ternyata diarahkan ke situ gitu. Bukan berarti dari dirinya sendiri remaja itu menginginkan seperti itu, tapi secara lingkungan masyarakat, kemudian secara sistem peraturan juga yang mengarahkan, justru mengarahkan anak muda remaja saat ini itu untuk melakukan itu. Nah, itu bahaya gitu ya. Jadi apa ya, kita yang sadar gitu menjadi bingung gitu ya, aduh gimana gitu, remaja sekarang itu justru diarahkannya seperti itu, kayak gitu. Jadi kayak ada pemahaman apa sih, pemahaman sekuler gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan gitu kan. Kemudian juga moderat juga bisa jadi gitu kan. Itu kan ada isu-isu seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Dan itu justru membahayakan dan salah satu faktor membuat remaja kita itu justru jauh daripada Islam. Sehingga terjadilah mereka itu eh, justru keluar daripada Islam kemudian melakukan hal-hal yang justru dilarang agama Islam ya, seperti tadi itu ya, tawuran dan yang lain-lainnya. Itu kan tawuran kayak mabok-mabokan, narkoba itu kan sebenarnya karena mereka jauh daripada Islam kan. Kalau mereka paham, mereka mengerti, justru mereka akan menghindari itu semua. Menurut aku sih kayak gitu sih Teh. Nah, saya pernah loh mendengar ya wawancara, apa melihat wawancara gitu ya,
salah seorang artis yang memang dia terjebak dengan pergaulan bebas, narkoba juga. Nah, alasan dia itu karena ingin mencari perhatian. Jadi dia tuh dari keluarga broken home. Jadi orang tuanya bercerai dan dia kecewa terhadap hal itu. Sehingga apa? Pelariannya gitu untuk mencari perhatian itu adalah dengan dia membuat kerusakan terhadap dirinya gitu ya. Tadi free sex gitu, kemudian juga apa? Kemudian narkoba kayak gitu. Jadi sebenarnya orang tua ini penting banget nggak sih gitu? Apakah hanya orang tua saja kemudian yang menjadi penentu baik enggaknya si remaja ini, atau sebenarnya gimana sih seharusnya sampai yang bisa membuat remaja itu seperti yang kita inginkan lah ya gitu. Sebenarnya gimana sih Betul idealnya? ya. Iya betul. Tadi yang disampaikan Teteh itu betul sekali karena memang kebetulan aku kan memang suka sekali ya dekat dengan remaja. Ya karena memang saya juga masih Iya. remaja gitu. Standar remaja itu ya masih Oke, saya masih tidak dibiayai akan oleh orang tua ya. Nah saya juga masih baik-baik. dibiayai oleh orang tua, jadi saya juga remaja ya. Baiklah, baiklah. Nah, eh circle aku juga memang di remaja ya. Dan memang kejadian yang tadi Teteh sampaikan juga itu terjadi gitu ya di salah satu teman remaja saya gitu. Jadi memang ada satu remaja gitu yang memang butuh perhatian daripada orang tuanya gitu. Orang tuanya sibuk bekerja, kemudian selalu marah-marah ketika pulang kerja gitu ya. Dia tuh selalu disalahkan. Akhirnya dia merasa tidak berguna hidupnya gitu. Nah, jadi peran orang tua Oh, juga sangat penting gitu ya terhadap mentalitas anak-anak, kemudian mm-mm. apa sih penanaman akidah kepada anak-anak begitu. Jadi peran orang tua juga sangat penting gitu ya untuk apa sih menjadikan remaja itu yang tangguh, yang apa yang penuh dengan kasih sayang gitu ya. Nah, tidak hanya kepada kedua orang tua, keluarga pun gitu, masyarakat ya. Kemudian juga sistem yang kita pakai juga itu penting sekali untuk melindungi remaja kita dari hal-hal yang buruk. Oke. Kita harus cepat Kak, ya, karena kita 1 jam doang ya. 1 jam. Kak, sebenarnya selain peran orang tua yang sangat penting untuk membina remaja ya, untuk membimbing mereka supaya tidak terjebak dengan pergaulan yang bebas, yang narkoba kayak gitu. Ada hal lain nggak yang penting juga gitu, yang akan membentuk karakter si remaja tadi sehingga mereka tidak salah arah lah gitu. Selain peran orang tua, apalagi sih kira-kira Kak? Mungkin ini ya, remaja juga tidak hanya membutuhkan peran orang tua, tapi juga mungkin membutuhkan lingkungan ya, lingkungan yang baik Oh ya. yang bisa mengajarkan kepada pemuda kita, remaja kita itu hal-hal yang baik seperti lingkungan yang benar-benar mengarahkan dia kepada real Islam itu ya, mengkaji Islam secara mendalam, secara kafah sehingga selain orang tua di rumah juga menjadi penjaga gitu. Ketika di luar juga ya dia berada kepada wadah yang benar-benar menjaga dia gitu agar remaja ini bisa terus apa memegang syariat gitu ya, memegang kebenaran tentunya. Jadi emang lingkungan, Oh ya. masyarakat, kemudian ya itu Penting banget ya, itu makanya penting banget. apa salah satu ya salah satu yang jadi sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim itu adalah ketika mendapatkan lingkungan yang benar, lingkungan yang bagus gitu ya, Betul, bukan hanya betul. apa ada fasilitas atau segalanya gitu, tetapi juga bagaimana Karena lingkungan itu sangat menentukan ya, lingkungan lingkungan itu sangat menentukan baik menentukan. dan buruknya seseorang itu. Betul. Oh gitu ya, Masya Allah. Selain peran orang tua, kemudian juga masyarakat, ada hal lain yang lebih penting mungkin untuk menjaga remaja ini dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh Selain itu tentu ada lagi ada nggak ya. kira-kira? Selain peran orang tua, kemudian Hmm. keluarga, masyarakat, lingkungan yang mendukung remaja itu agar tetap terjaga dari hal-hal yang buruk. Nah, ada juga peran yang sangat penting gitu ya, yaitu peran negara. Ya, ini udah berbicara tentang Hmm. politik ya, dan ini memang ahlinya Wah, itu keren banget. ternyata Jadi kita tuh teteh. ya, Masya Allah. Jadi emang keren banget ya kita bicara dalam skup yang bicara skupnya lokal ya, keluarga, sampai kita bicara skup yang eh, sangat luas, skupnya peradaban, sebuah Betul, bangsa, sebuah betul. negara. Jadi Mm-mm. seperti negara yang seperti apa yang dimaksud yang bisa menjaga remaja dari hal-hal yang tidak diinginkan itu yang seperti apa sih sebenarnya? Negara yang menerapkan peraturan yang Mm-mm. mampu menjaga menjaga anak muda kita
tetap di jalan yang lurus. Ya, jadi negara yang menerapkan sistem yang baik, negara yang menerapkan peraturan yang tentu saja dengan peraturan itu anak muda saat ini, remaja saat ini itu akan terlindungi dari hal-hal yang buruk. Jadi remaja, apa sih Keren banget. negara ya, negara itu ya negara yang benar-benar menerapkan sistem yang baik gitu ya. Tentu menerapkan sistem yang baik itu bersumber daripada ya peraturan Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Gitu. Jadi emang harus negara yang menerapkan sistem Islam. Nah, kalau kita bicara harus ada negara yang akan efektif gitu ya menjaga remaja. Nah, hari ini kan belum ada negara yang seperti yang tadi kakak sampaikan. Nah, ketika nggak ada peran remaja kayak gimana gitu? Maksudnya untuk mewujudkan sebuah negara yang menerapkan Islam kafah itu peran remajanya kayak gimana? Seperti apa sih, bisa dijelasin nggak? Gimana teh tadi putus-putus? Gimana? Oke. Oh, putus ya. Tapi terdengar ya. Jadi kalau tadi kakak menyampaikan butuh sebuah negara yang menerapkan Islam kafah, sistem Islam gitu ya, sehingga akan menjadi kondusif. Remaja itu nanti akan kondusif di keluarga, sudah mendidik dengan Islam, masyarakat juga yang Islam. Terlebih lagi akan efektif dengan adanya penerapan Islam dalam sebuah negara, sehingga ketika negara menerapkan Islam, segala hal yang bisa menjerumuskan remaja apakah ke lembah perisek ataukah narkoba itu sudah diantisipasi gitu. Tidak akan ada yang namanya masuk budaya K-pop, budaya Barat yang bertentangan dengan Islam, itu kan efektif banget kan. Nah, sementara hari ini negeri kita itu kan tidak menerapkan sistem Islam. Nah, untuk mewujudkan sebuah negara yang berislam kafah itu kayak gimana peran kita sebagai remaja kita? Ya betul. Sudah seperti yang kita rasakan bersama ya. Jadi sistem saat ini tuh justru malah menyengsarakan. Jadi pemerintah kita itu justru membuat sistem itu bukan untuk mencari jalan keluar, justru mereka itu membuat masalah yang baru gitu, dan itu terus berulang sampai ya kita bosan gitu ya, udah bosan. Mereka itu membuat sistem untuk mencari jalan keluar A gitu, tapi justru ada masalah B, C, D, dan itu terus saja terjadi. Nah, kita sudah cukup tahu ya seperti itu gitu saat ini ya, sistem yang kita tahu begitu. Nah, terus bagaimana dong agar sistem itu menjadi baik gitu, yaitu bersumber daripada Islam. Nah, ini justru dipertanyakan peran pemuda saat ini, peran remaja saat ini. Untuk kita kembali kepada sistem, kenapa sih saya bilang kembali kepada sistem Islam? Karena memang dahulu banget ya, berabad-abad tahun yang lalu, Islam itu pernah berjaya selama 13 abad lebih gitu. Dan itu sangat membuat rahmatan lil alamin gitu. Nah, kita justru tahu ya sejarah Islam itu sangat luar biasa gitu, kita dengar di mana-mana gitu ya. Peran pemuda itu yaitu mengembalikan kehidupan Islam itu kembali di tengah-tengah masyarakat itu. Dengan apa ya? Dengan dakwah, menyadarkan umat gitu ya, menyadarkan umat kembali kepada sistem yang pernah dipakai dulu, yaitu dari Al-Quran, hadis gitu ya, dari sumber Islam itu sendiri. Nah, peran pemuda justru dipertanyakan ya, peran pemuda justru ditunggu-tunggu gitu ya, untuk mengembalikan sistem kafah itu, sistem Islam kafah itu. Jadi kita harus berdakwah begitu ya, berdakwah dengan cara ya menyadarkan umat betapa kita sangat butuh sistem Islam itu kembali di tengah-tengah kita. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu remaja yang gaul ya, yang keren. Oke, berarti kan begitu ya. Jadi sebenarnya dakwah itu tadi kan disampaikan bahwa peran kita itu bisa dengan untuk mewujudkan sebuah sistem Islam ya, dalam sebuah negara itu remaja itu sangat punya peran penting, yaitu dengan dakwah Islam, untuk mengembalikan kehidupan Islam tadi. Nah, bicara tentang negara nih ya, kita bicara lebih luas lagi. Kalau tadi skupnya lokal, kemudian skupnya nasional. Kayaknya saya cuma kita bicara internasional. Sekarang kita bicara internasional. Nah, sekarang ini kan kita bicara sebuah wilayah, sebuah negeri kaum muslimin yang hari ini ini tentang geopolitik ini.
Teteh yang lebih menjadi paham ya. viral di trending yang sangat di mana-mana sangat dibicarakan. Bahkan artis-artis luar negeri, artis-artis barat pun em, mendukung negeri ini, yaitu Palestina, dan mengecam tindakan Israel. Nah, berkaitan dengan sebuah negeri kaum muslimin di Palestina, yang bernama Palestina gitu, yang sekarang lagi dibombardir oleh Israel gitu ya, di mana kita bisa melihat lah banyak sekali kaum muslimin yang ya yang berguguran, yang tewas, kemudian yang apa luka-luka kayak gitu. Dan apa dan kemudian eh, mereka tidak bisa merayakan Lebaran sebagaimana yang kita rayakan di Indonesia gitu ya, berkumpul bersama keluarga dan yang lainnya. Nah, kalau melihat penderitaan apa kaum muslimin yang ada di Palestina, remaja kita seharusnya remaja muslim saya katakan itu harusnya seperti apa sih sikapnya dengan kondisi wilayah yang mereka itu punya wilayah, punya tanah, tetapi mereka diambil paksa oleh penjajah gitu sehingga hari ini mereka juga diopinikan sebagai bentuk teroris dan yang lainnya. Nah, menurut pandangan saya seperti apa? Saya kakak. Seperti apa sih sebenarnya remaja kita tuh harusnya Wah, terkait ini dengan sudah mencakup seperti kepada ini loh. geopolitik ya. Luar biasa ini. Saya bisa jawab nggak ya? Sesungguhnya yang di hadapan saya ini yang guru geopolitik ini ya. Wah, beliau tuh semua guru deh pokoknya. Ini Kakak beliau bisa ini guru saya aja. ya, Masya Allah. Saya selalu, oh Udah saya saya kak. nggak bisa banyak acting. It's okay, uh, Justru kayaknya saya yang harus nanya ke Teteh deh ya kalau masalah itu. Ya, kalau enggak kita kak. berbicara Kita kan ya lagi mungkin ngobrol aku kan. ya mungkin sebisa aku kali ya Teh, bagaimana sih di kepala aku aja kali ya. Ya kalau kita lihat Mm-mm. Palestina gitu ya, Masya Allah ini sangat apa ya mengiris-ngiris hati kita ya sebagai kaum muslimin ya. Karena memang mereka itu Iya, adalah iya, iya. saudara kita seakidah begitu ya. Eh, Mm-mm. apa sih yang harus kita lakukan? Ya tentu tentu kita tidak bisa untuk berperang gitu ya. Kita tidak bisa sama sekali ke sana gitu ya membawa senjata, membawa tombak, membawa apa meriam itu kita tidak bisa karena memang uh, ya mungkin kita akan dihadang dan akan dibom gitu ya oleh Israel gitu kan begitu pasti begitu kan jadi bagaimana remaja kita yang mungkin yang pertama kita mendoakan mereka gitu ya karena memang saat ini hanya itu yang bisa kita Iya. lakukan ya kita mendoakan mereka meminta kepada Allah dengan serius begitu ya dengan serius dengan rajin dengan ya setiap saat begitu karena memang kecintaan kita kepada mereka sebagai satu akidah begitu ya saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian yang selanjutnya apa setelah berdoa? Kita di sini berusaha gitu ya. Berusaha yaitu tadi yang disampaikan di sebelumnya gitu. Kita mengembalikan kehidupan Islam di dunia ini dengan kafah, dengan sistem Islam, dengan menghadirkan pemimpin yang mampu menghilangkan penjajah-penjajah Israel itu. Gitu. Dan itu hanya bisa Israel itu selesai gitu ya konflik Palestina dan Israel itu selesai jikalau memang Islam ya di bawah naungan khilafah ya itu pasti akan selesai karena memang ketika terpecah belah saat ini kan di seluruh dunia ini kan negara kan terpecah belah ya disekat-sekat oleh nasionalis gitu ya jadi kita akan menolong juga tidak bisa kenapa karena memang nanti kita menghadapnya ada PBB gitu ya yang nggak ngerti lah ya pokoknya itu Telilis yang lebih paham lah ada PBB gitu ya nanti dihadang begitu ya terus paling juga ada omongan Indonesia bisa apa gitu Malaysia mau ngapain ke sini kan kayak gitu kenapa sih ada perkataan kayak gitu ya karena memang ada nasionalis itu ada nasionalisme itu ada sekat negara-negara sehingga kita ingin menolong pun tidak bisa karena ada sekat nasionalisme itu nah begitu ya jadi apa sih ya kita tidak bisa apa-apa begitu tapi yang harus kita lakukan kita berdoa dan kita berdakwah kemudian generasi remaja saat ini tuh harus berdakwah benar-benar berdakwah menunjukkan bahwa kita ini adalah generasi emas yang mampu siap untuk mengembalikan Islam itu kembali di tengah-tengah masyarakat kita gitu dan itu kita gitu ya tugasnya itu kita sebagai remaja yang semangatnya itu masih membara gitu ya yang tidak loyo yang apa sih benar-benar tenaga itu kita masih kuat gitu dan di masa remaja ini
apa sih sangat bagus gitu ya ketika kita benar-benar maksimal dalam dakwah kita yaitu mengembalikan kehidupan Islam secara kafah. Karena apa sih eh, generasi emas itu ya ada pada masa remaja ini gitu. Jadi ya sebagai remaja patutnya mereka itu harus berlomba-lomba gitu ya dalam berdakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam sehingga saudara-saudara kita di Palestina itu bisa terbebaskan dan kemudian ya Islam menjadikan rahmatan lil alamin. Kayak gitu nggak sih? Ih, keren banget. Iya, saya sepakat apa yang disampaikan sama Kak Uta ya. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja bukan kemudian akhirnya kita itu bukan urusan gue karena gue masih remaja, masih Betul. kecil gitu ya, nggak bisa mikir-mikir yang berat-berat. Padahal gitu, kalau eh, salah satu sabda Rasulullah itu bahwa kita ini tidak termasuk golongan umat Muhammad gitu ya, orang yang tidak memikirkan persoalan kaum muslimin. Dimana kalau di pagi hari Betul. dia tidak berpikir memikirkan kaum muslimin, itu bukan termasuk golongan umat Muhammad. Nauzubillah ya, semoga kita terhindar dari yang seperti itu. Nah, salah satu agar kita terhindar dari yang bukan golongan umat Muhammad gitu, agar kita diakui gitu sebagai golongan umat Muhammad, berarti kita harus peduli, aware gitu ya terhadap persoalan-persoalan kaum muslimin terutama salah satunya yang sekarang lagi sangat menyusahkan dada kita gitu ya, itu persoalan Palestina ya. Sepakat bahwa doa adalah salah satu senjata yang bisa kita lakukan, tapi it's not enough of course ya kan. Karena ibarat begini, ada hal yang kemudian harus dilakukan dengan secara fisik, ya kan? Karena persoalannya adalah persoalan fisik. Kan kalau kita bicara doa itu kan persoalan ruhiyah kan. Tetapi yang terjadi di Betul. Palestina itu kan persoalan fisik yang tidak bisa dihalau kecuali dengan fisik juga. Artinya ketika kita melihat bagaimana serangan Israel menghancurkan Palestina, itu uh, itu ya harus dilawan dengan yang sepadan, ya kan? Yang sepadan. Oleh karena itu, uh, um, remaja, saya sepakat tadi bahwa remaja itu harus mendakwakan Islam, di mana mereka juga harus bicara, harus speak up, gitu ya. Jadi harus menyampaikan bagaimana solusi Islam terkait dengan persoalan Palestina. Tidak bisa kemudian kalau hari ini banyak yang Halo? ya negara-negeri kaum muslimin lah Aduh ya, ini kayaknya negeri-negeri putus-putus kaum ini. muslim itu yang kemudian menganjurkan eh, solusi dua negara gitu ya, damai, gencatan senjata. Senyatanya dari tahun 1948 Israel senantiasa melanggar perjanjian, gencatan senjata dilanggar, perdamaian juga dilanggar. Nah, perjanjian perdamaian juga dilanggar. Jadi nonsen gitu loh. Dan itu bukan solusi juga untuk untuk mengusir pendudukan, penjajahan. Karena persoalannya kan ada tanah yang dirampas di Palestina dan itu mereka mencaplok tanah Palestina dan kemudian juga membantai orang Palestina gitu. Sehingga yang harus dilakukan bagaimana agar si penjajah tadi, si pembantai tadi harus diusir, dihilangkan dari tanah Palestina. Dan itu tidak cukup dengan doa saya kira ya, tetapi harus dengan dilawan dengan kekuatan yang sepadan. Yaitu artinya apa? Kalau mereka kemudian membuat barisan pasukan gitu ya militer, kemudian juga bom nuklir atau bom rudal-rudal kayak gitu, maka harus dilawan dengan yang sepadan gitu. Sementara hari ini di Palestina itu persenjataannya tidak secanggih Israel karena Israel kan ditopangnya oleh Amerika, persenjataannya ditopang oleh Betul. Amerika, maka seharusnya kaum muslimin ini gitu ya, pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslim itu bersatu gitu ya. Tadi sepakat harus ada negara yang nanti disebut khilafah tadi yang akan mempersatukan kaum muslimin gitu. Tapi sehari ini belum ada, maka kewajiban kita bersama. Tetapi kita sebagai remaja nih tentu saja harus menyerukan kepada pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin agar mereka tidak jadi pengkhianat gitu. Kenapa dikatakan pengkhianat? Karena kan ada saudara seakidah, saudara semuslim gitu ya yang sekarang lagi dibantai yang harusnya kita bela.
Sementara pemimpin kita, pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam itu bungkam ataupun hanya sekadar mengecam gitu. Padahal it's not enough gitu ya. Doa it's not enough. Itu penting doa, tapi it's not enough untuk menyelesaikan kasus penjajahan, pembantaian. Berarti harus ada apa? Harus ada tentara yang sepadan untuk menghalau, untuk melawan kekuatan Israel. Harusnya ini ya, negeri-negeri kaum muslim itu mengirimkan bantuan militer gitu ya. Ada pasukan yang dikirimkan untuk melawan serangan Israel. Begitu ya, saya kira ya. Bukan hanya kemudian bukan hanya mengirimkan pasukan perdamaian PBB untuk menjaga perdamaian di Kongo, di mana, tapi ini persoalan yang persoalan fisik, jadi harus juga dilakukan secara fisik. Artinya harus ini wilayahnya kewenangan negara, saya kira. Jadi saya sangat sepakat apa yang dikatakan oleh Kak Ut tadi, gitu ya, bahwa remaja itu saatnya speak up, berdakwah, dakwah Islam. Solusi Islam terkait persoalan Palestina itu tidak cukup hanya dengan berdoa, tapi itu penting. Kita harus berdoa jelas, karena itu sebuah ajaran Islam, gitu ya. Rasulullah itu, kalau kita flashback gitu ya, ketika perang Badar, Rasulullah itu di malam hari berdoa sampai kaki-kakinya bengkak. Kata Abu Bakar, wahai Rasul, gitu ya. Ya cukuplah, insya Allah Allah dengar gitu. Insya Allah Allah akan mengabulkan. Terus kata Rasul, apakah aku tidak tidak bersyukur gitu ya dengan segala kenikmatan, intinya begitulah. Di malam hari beliau tuh berdoa kepada Allah agar dimenangkan pada saat perang itu, perang Badar itu. Tetapi kemudian apakah Rasul hanya sekadar berdoa lantas selesai gitu ya persoalannya, menang gitu pasukan itu? Kan enggak. Rasul itu membuat strategi perang. Rasul itu mengumpulkan pasukan, persiapan, perbekalan, persenjataan, sampai strategi perangnya. Sampai kemudian salah satu strateginya adalah menguasai sumur terbesar yang ada di Badar dan menutup semua sumur yang ada. Itu kan strategi, artinya dilakukan secara fisik gitu ya. Karena apa? Karena kan melawan kekuatan fisik gitu. Jadi tetap doa dilakukan, tapi juga persoalan aktivitas yang bisa menghantarkan kepada kemenangan juga dilakukan. Saya kira begitu ya Kak Ayan. Luar biasa Kak. Emang betul, bantuan yang tepat gitu ya. Bantuan yang tepat adalah mengusir para Zionis Israel itu. Itu bantuan yang paling tepat dan nyata begitu ya. Cuman kan saat ini kita tidak bisa gitu ya, asal mengusir gitu. Yang ada nanti kita sendiri yang akan dibombardir gitu ya. Dan itu kan tidak bisa gitu ya. Jadi adapun bantuan seperti kayak, kalau kita kan tahu ya sekarang kan justru ada banyak gerakan gitu ya, bantuan-bantuan kayak obat-obatan, makanan-makanan. Bukan berarti itu juga tidak boleh, tapi itu bantuan yang tidak akan menyelesaikan masalah konflik Palestina dan Israel, itu tidak bisa gitu ya. Jadi kalau kita bisa analogikan gitu ya, betul kata Teteh itu ya, ini tidak sepadan gitu ya. Israel itu lawannya itu harus dengan perang juga, yaitu ya negara yang membuat pasukan perang itu, yaitu negara Islam tadi ya. Jadi kalau kita analogikan gitu ya, di rumah kita itu ada maling gitu, ada maling masuk di rumah kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat di sinetron-sinetron kan, kalau kita menyerang, kita yang akan dibunuh kan? Kita dibunuh, kita ditembak, kita dikurung ke kamar mandi rame-rame gitu ya kan, ada kan ya fakta yang kayak gitu. Dan itu tidak bisa. Nah, coba kalau ada maling, perampok masuk rumah kita, ya. Kemudian yang menyerang rampok itu adalah seluruh masyarakat yang ada di situ. Seluruh kompleks, semuanya itu menyerang gitu. Nah, akan berkutik apa gitu perampok itu? Pasti akan tertangkap dan memang akan diadili dan memang akan aman gitu kan. Nah, itulah gitu ya analogi ketika kita menyelesaikan konflik Israel itu gitu. Kita tidak bisa gitu ya menghadapinya dengan sendiri tanpa ada perisai yaitu negara gitu ya, yaitu Khilafah Rasyidah gitu. Betul ya tadi. Jadi lawan Israel itu memang ya harus negara juga. Keren banget gitu sih kalau Kak. analogi Jadi untuk menyelesaikan iya, analoginya keren banget. Semoga mengena ya, semoga bisa kalau di sini dipahami sih oleh remaja-remaja di luar sana. Kak, iya. Persoalan Palestina ini kayaknya kan di sosial media begitu gencarnya diberitakan, termasuk juga di media yang lain, di televisi gitu ya, di kanal-kanal YouTube, channel-channel YouTube juga banyak yang memberitakan kondisi terkini di Palestina.
Nah, kalau remaja hari ini masih nggak tahu juga, nggak update gitu ya, terkait dengan persoalan yang menimpa saudara kita yang ada di sana, itu kudet banget gitu kan. Nah, supaya jangan kudet nih, ya, kurang update, supaya remaja kita gaul gitu kan, kayak gimana sih seharusnya kalau supaya kita tuh nggak, kalau ditanya sesuatu nggak bengong-bengong banget gitu. Tetapi kita bisa, paling nggak bisa tahu apa yang terjadi dan kita bisa ikut bergabung. Dengan kita, uh, welcome back on live streaming on my Tadi Instagram. Oke Kak. tadi ini dong, tadi keputus ya. Berarti hilang dong videonya. Kakak aja yang hilang, kayaknya kakak yang terpental. Kalau aku enggak, Oh, masih tetap jalan. Iya. iya iya. Iya. Kak, nah tadi kan ngomongin Palestina, artinya kan karena ini jadi Gimana apa gimana lagi gimana? trending, karena kayaknya sinyal lagi ya Kak. Eh Aduh. supaya remaja kita enggak kudet Kak, ya. Jadi dia harus gaul gitu ya terhadap persoalan-persoalan yang menimpa negeri kaum muslimin yang lainnya baik dalam negeri maupun di luar negeri. Apa yang harus dilakukan Betul. untuk bisa mengupdate, tidak kudet, supaya gaul gitu loh remaja kita, gaul dalam pengertian dari sisi pemikiran, dari sisi kepedulian terhadap saudaranya, kayak gitu yang harus dilakukan kayak gimana sih Kak? Baper Kak ya. UT, Baper. are Baper you itu bukan still bawa there? perasaan ya, tapi remaja gaul itu. Oke, oke. Mm-mm. Wah, ini kayaknya sinyal lagi nih, guys. Ya, Jadi oke, baper tuh sekarang bawa sudah. perubahan gitu ya. Oke. Perubahan yang mana gitu ya, yang perubahan yang buruk menjadi baik gitu ya, perubahan yang akan merubah keadaan kita ini menjadi lebih baik lagi gitu. Dengan apa? Dengan lisannya, Mm. dengan pemikirannya, dengan geraknya gitu ya. Jadi memang ya remaja gaul itu ya yaitu remaja yang baper tadi itu bawa perubahan. Perubahan dari yang Islamnya, perubahan yang Sinyal, mohon yang tadinya maaf. apa pro dengan sistem yang kufur, pro dengan sistem yang buruk gitu ya, Mm. kepada sistem yang baik dan Islami. Mm. Dan itu Mm. remaja yang gaul itu yang seperti itu gitu. Bukan remaja gaul itu bukan tawuran ya. Itu mah bukan gaul ya, tapi meresahkan masyarakat ya. Tawuran, narkoba itu kan merugikan, meresahkan masyarakat, membuat malu gitu Iya, ya. Nah, itu iya. remaja yang sangat tidak diinginkan gitu oleh masyarakat. Oke. Luar biasa sekali perbincangan kita malam ini. Tadi ada salah seorang yang nonton katanya seneng dengan lagunya. Tadi kan sempat juga kita apa namanya, sempat kita ngomongin K-pop. Kayaknya ada deh lagu-lagu yang berkaitan dengan hal itu. Mungkin kita Lagu, coba dengarkan senyatanya. kenapa dengan Kak, Kak, are you still there? Kak, oh, rupanya Kak Ute sekarang lagi masalah sinyal. Kalau Kak, tadi kan sudah hal ya yang berkaitan dengan remaja, termasuk juga mulai dari persoalan individu remajanya, persoalan yang kemudian apa sampai persoalan global ya, sampai yang tadi sudah coba Kak Ute kita undang lagi tadi keluar. Sekali lagi, ini persoalan ini bukan karena di layar HP Anda, tapi ini persoalan sinyal ya. Kita undang kembali Kak Ute, masih ada waktu. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih
kepada KUT yang sudah bergabung dan sudah memberikan pencerahan, sudah memberikan banyak opini, sudah memberikan hal-hal yang sangat bermanfaat buat kita semua hari ini. Luar biasa, ini bermanfaat buat kita semua dan tadi luar biasa ya, mulai dari tadi kita ngomongin apa? Saya baik-baik saja gitu. Boleh sharing. Halo Kak Ute, ya, welcome back. Selamat datang kembali. Masya Allah, rupanya sinyal di sana tidak satu frekuensi. Oh. Kak, halo. Kak Ute, are you still there? Hello, tes. Oh, ini backsoundnya backsound, backsound Korea kayaknya. Hmm? Kak Ute boleh Halo, 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 nggak halo, boleh, halo, halo. halo. Aduh, teh Kak, sinyalnya ini, Masya Allah. oh iya, nggak apa-apa. Saya paham, memang sinyal kita kadang-kadang begitu. Kak, ini obrolan kita menarik banget ya, luar biasa. Saya jadi paham juga gitu ya, kalau hari ini memang nggak semua remaja kita nggak benar, tapi juga nggak semua remaja kita juga ada di rel yang benar juga gitu. Nah, artinya Betul. ada potensi remaja-remaja kita ke depan bisa menjadi generasi penakluk peradaban, pengubah peradaban sebagaimana tadi yang kakak sampaikan. Eh, by the way, thank you so much for sharing tonight. Udah sharing-sharing malam ini itu keren banget. Someday kita ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, yang berbeda tentu saja. Kak Ute, maybe ada something yang bisa disampaikan buat remaja-remaja di luar sana. Ini akan ada rekamannya, jadi buat yang belum sempat bergabung bisa nanti lihat rekamannya. Ada yang mau disampaikan nggak buat remaja-remaja di luar sana? Halo Kak, are you still there? Can you hear me? By the way, Kak Ute ini adalah guru bahasa Inggris. Jadi luar biasa, saya banyak belajar sama beliau.
Kak, ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesan buat remaja mungkin? Oh, sinyal rupanya. It's okay. Kita masih punya waktu sedikit lagi sebelum 1 jam. Tapi sebentar lagi kita akan berakhir karena waktunya hanya 1 jam live-nya. Dan buat yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan jangan lupa ngobrol santuy ini akan ada Kalau pemuda, setiap maka aku akan goncangkan dunia gitu ya. Masya Allah. Keren banget. Ya. Tinggi ya, sangat keren, sangat luar biasa gitu. Ketika pemuda sudah gerak gitu, semua pun akan bisa ditaklukkan. Ketika pemuda sudah Ya. bergerak, sudah benar-benar menjadi garda terdepan gitu. Cita-cita apa yang kita inginkan itu akan tercapai karena luar biasa ya, di tangan pemuda itu semua perubahan itu bisa menjadi kenyataan gitu. Begitupun kita menginginkan perubahan yang lebih baik tentunya. Apa gitu, mengembalikan kehidupan Islam secara akhlak. Nah, jadi peran pemuda sangat diharapkan dalam hal itu. Makanya pemuda jangan sampai loyo, ya, jangan sampai futur, jangan sampai terfokuskan kepada hal-hal yang lain, tapi fokus kita adalah kita berdakwah sekuat tenaga dan kita mengembalikan Islam kembali di kehidupan kita. Gitu kira-kira. Wah, keren banget. Masya Allah. Iya. Kak Uta, thank you so Bunga much. mawar, bunga Udah melati. Wah, senjatanya keluar. Oke, bunga mawar, bunga melati, apa lanjutannya? Wahai pemuda, kalian semua dinanti oleh umat. Oke, Gak baiklah. nyambung. Ada sebuah judul buku yang keren banget. Judul buku itu, bukunya buku lama, tapi saya pikir itu relevan sampai kapanpun. Ada sebuah judul buku, bukunya yaitu Kota Roma Menanti Anda. Nah, ini sebenarnya ditujukan kepada generasi muda yang hari ini di mana Roma itu kan sebagai basis eh, kafir ya di sana ya, Katolik. Dan itu menunggu pembebasan dari kaum muslimin. Siapa lagi kalau bukan generasi muda yang tentu saja nanti yang mereka itu akan melanjutkan tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. Kak Uta, makasih banyak ya. Hampir 1 jam kita sudah bersama ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nanti kita Sama-sama teh. kapan-kapan, Mohon nanti kita maaf, kapan-kapan kita banyak lanjut. kesalahan, banyak kekurangan. No, Mudah-mudahan ada you manfaatnya are so sedikit pun ya. great. Amin. You are so great and I'm so Thank thankful. you so much. Terima kasih banyak sudah join. Nanti kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Buat yang lain, terima kasih yang sudah bergabung dan jangan lupa ngobrol santuy kita ini selama liburan ini, insya Allah setiap malam dan akan ada tamu-tamu spesial yang lainnya. Besok kita akan ketemu sama Umu Stay Zahida tune yang terus. akan, iya, sip, yang akan membincangkan persoalan membaguskan bacaan Al-Quran. Penting nggak sih? Nah, buat kamu-kamu yang pengen Wah, keren tahu banget. kayak gimana Mengerti sih aja. membaguskan bacaan Quran, jadi jangan kemana-mana ya. Di waktu yang sama besok pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana. Selanjutnya nanti ada sebuah bintang tamu yang datang dari negeri Kinanah. Nah, siapa dia? Rahasia dong. Tunggu aja kejutan berikutnya. Terima kasih Kak Masya Ute. Allah, luar Sampai jumpa biasa. kembali. Sama-sama teh, sama-sama. Terima kasih. Thank you ya. Terima kasih, Buat mohon yang lain, maaf. thank Banyak you so kekurangan. much. Bye-bye. Thank you for everything. Thank you I love sudah you. bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Welcome.